menyingkirkan diri dari banyak-banyak bergaul dengan orang banyak. Namun apabila tidak, misalnya tetap ingin bergaul, maka harus hati-hati, harus selektif kapan kita itu bergaul, dengan siapa kita itu bergaul. Wal ikhtilatu binasina fi jum'ihim wa jama'atin aw nahwi dzalika fuddilah. Kalau sebelumnya ini kita membahas tentang utamanya uzlah, dan uzlah itu memiliki faedah-faedah ya, yang bisa menyebabkan orang itu selamat daripada perbuatan dosa dan maksiat. Namun apabila kita ingin bergaul, maka bergaul itu pun juga harus berhati-hati. Wal ikhtilatu utawi bergaul, campuran itu bergaul dengan orang banyak. Bina sina kelaman menungso ingsun, bergaul dengan orang banyak. Wijum ihin ing dalam pira-pira Jumatane. Nah, bergaul ketemu pada saat salat Jumat, karena salat Jumat itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Wa jama'atin lan berjamaah 5 waktu itu juga diperintahkan dalam agama. Au nahwi dzalika atas padane mengkon-mengkono Jumat jamaah ya iku fadilah dan utamakan ya. Jadi kalau uzlah itu lebih utama dilakukan ketika zaman sudah rusak, manusia sudah banyak yang berbuat dosa, dikhawatirkan kalau bergaul kita ikut-ikut berbuat dosa, maka pada saat itu kita bergaul. Namun bergaul ini harus diseleksi kapankah kita bergaul. Salat Jumat sudah pasti harus dilakukan. Ya, bagi kaum laki-laki salat Jumat itu hukumnya adalah wajib. Ya. Demikian juga salat berjamaah, baik Jumat maupun jamaah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melakukan Jumat dan jamaah ini, ya tentunya dilakukan oleh orang-orang yang sama baiknya, orang-orang soleh, ahli salat berjamaah, ya orang-orang soleh itu melakukan Jumat. Kemudian pada saat Jumat itu kita bisa menambah ilmu, mendengarkan khutbah dari khatib walaupun 1-2 kalimat, ya. Kemudian ya, salat Jumat itu sendiri adalah merupakan perintah agama. Hadza liman bil urfiyak biru ya'mura wa anil manakiri qad naha mutakhammila ya. Hadza utawi kiki fadila iku liman katuwe wong bil urfi kelawan kebagusan iku yakdiru kuwasa sapa man ya'mura yen ta perintah sapa man. Jadi salat Jumat atau salat berjamaah itu lebih utama, lebih afdal ya bagi orang yang tahu tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena salat Jumat dan salat jamaah ini juga merupakan suatu kegiatan
yang dilakukan oleh umat Islam untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pada salat Jumat itulah diterangkan oleh khatib tentang kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan oleh umat Islam, kejelekan-kejelekan yang harus ditinggalkan oleh umat Islam. Maka dengan salat Jumat itu diketahui tentang apa yang disebut dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bila bisa dilaksanakan di dalam salat Jumat merupakan kegiatan yang sangat strategis, di mana umat Islam kumpul, ya, di masjid-masjid untuk mengikuti salat Jumat itu, maka merupakan saat yang sangat tepat untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dengan salat Jumat itu diharapkan umat Islam semakin bagus, ya. Umat Islam bisa menambah ilmunya, yaitu dengan mendengarkan khutbah Jumat daripada para khatib. Demikian juga bisa bergaul dengan sesama jamaah, dapat melakukan silaturahim, barangkali jarang ketemu, maka pada salat Jumat itu bisa bertemu, ya. Dapat melakukan saling memperbaiki kekurangan-kekurangan, menambah ilmu bagi orang-orang yang menambah ilmu. Wa anil manaki qad naha mutahammila, ya. Jadi orang yang melakukan sholat Jumat itu berarti mengikuti jalannya amar ma'ruf nahi mungkar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat khatib menyampaikan khutbahnya, para jamaah tidak boleh berbicara, ya, agar supaya betul-betul memahami, mengerti apa yang disampaikan oleh khatib tadi. Jadi merupakan saat yang sangat tepat untuk menyampaikan pesan-pesan moral kepada umat ini. Insya Allah kami yakin bahwa orang yang melakukan perintah agama berupa sholat Jumat dan jamaah ini tidak ikut melakukan perbuatan-perbuatan keji yang sekarang ini, ya, terjadi di mana-mana. Di negeri kita, ya, yang pada saat ini dinyatakan sebagai darurat, ya, darurat narkoba, darurat perbuatan keji, yaitu perkosaan terhadap anak-anak. Itu siapa yang melakukan? Saya yakin mereka yang melakukan itu tidak sholat jamaah, tidak sholat Jumat, ya, sehingga mereka itu kena jaring daripada setan. Kalau sudah kena jaring daripada setan, ya itu jadinya, gitu ya. Jadi kalau orang itu masih mau melakukan Jumat dengan baik, jamaah dengan baik, kita yakin, ya, orang itu selamat daripada perbuatan semacam itu tadi, ya. Jadi dilakukan hal-hal yang semacam itu adalah bagi orang yang tidak sholat Jumat dan tidak sholat berjamaah. Itulah para sufi menganggap bahwa sholat Jumat dan sholat jamaah ini merupakan kegiatan pembinaan umat, ya. Jadi kalau sudah ikut Jumat, ikut jamaah, selamat. Nah, ya. Sabran ala kullil adza la yaghlibu bi dhannihi isyanuhu bimahafila, ya. Sabran khalis sabar ala kullil adza ing atase saben-saben piloro, ya. Bergaul, ya, itu bisa menimbulkan orang itu sakit hati, mungkin gara-gara, ya, berjumpa dengan orang-orang yang tidak baik,
dengan orang-orang yang sombong, memamerkan kekayaannya, ya, maka orang bisa sakit hati bergaul dengan orang semacam itu, ya. Nah, untuk orang yang melakukan Jumat dan salat jamaah, insya Allah jauh daripada hal semacam itu. Orang yang salat Jumat dan jamaah, mereka tidak mungkin melakukan kejelekan-kejelekan, ya. Fi dzannihi isyanuhu durakane man bina bimahafila ana ing pira-pira kumpulan, ya. Jadi pada saat berkumpul melakukan sholat Jumat, sholat jamaah, itu tidak akan terjadi perbuatan maksiat. Orang tidak ada yang sampai suudon, lebih-lebih sampai bertengkar, kan tidak ada ceritanya itu, ya. Orang yang melakukan sholat Jumat, sholat jamaah, tidak ada yang sampai bertengkar itu. Kalau di luar itu, ya silakan lihat sendiri apa yang dilakukan oleh orang kumpul-kumpul itu, ya. Baik itu yang kumpul-kumpul itu secara formal ataupun non formal. Sekarang ini sudah banyak yang terjadi saling menjatuhkan orang lain, ya. Bahkan sekarang ini yang merupakan ironis sekali, yaitu di perguruan-perguruan masih ada terjadi seperti itu, ya. Berbeda dengan orang kumpul-kumpul pada saat sholat Jumat atau sholat berjamaah, semuanya mereka itu adalah orang-orang baik gitu. Yakni ngersakake sapa nazim, pengarang kitab ini, pengarang syair tadi itu, ya, yakni annal ikhtilata setuhune bergaul bin nasi kelawan menungso, bergaul sesama orang banyak fil jumu'i ing dalam pira-pira salat Jumat wal jamaati lan salat jamaah wa nahwi dzalika lan sepadane mungkon-mungkon jumuk jamaah atau pertemuan-pertemuan yang baik-baik, ya. Apa itu namanya pengajian, majelis taklim, ya, atau majelis zikir, itu namanya sama dengan pertemuan pada salat Jumat ataupun jamaah, ya. Sebagaimana yang sekarang ini kita ketahui, jamaah-jamaah kita, ya, banyak melakukan majelis-majelis, itu semuanya adalah majelis-majelis yang baik, membawa kebaikan kepada orang-orang yang hadir di majelis-majelis itu. Min masyahidil khairi, saking pira-pira panggonan hadir kebagusan, ya. Jadi bertemu untuk melakukan kebaikan, apakah itu berupa ilmu ataukah berupa bertemu untuk bersama-sama melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya Kanjeng Nabi dawuh, kalau ada majelis-majelis semacam itu, Anda jangan sampai tidak ikut, gitu ya. Apabila Anda melihat ada taman surga, Anda jangan sampai tidak ikut, masuk aja taman surga itu, ya. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang dimaksudkan dengan taman surga itu Rasul? Kanjeng Nabi menjawab, khilaqul zikri, yaitu majelis-majelis zikir. Jadi majelis-majelis zikir itu adalah merupakan taman surga, taman surga. Sebagaimana pesan Nabiullah Ibrahim ketika berjumpa, ya, Kanjeng Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim di langit yang ke-7, ya, pada saat Isra Mi'raj. Itu Nabi Ibrahim kan pesan, hai Muhammad, saya pesan, salamku sampaikan kepada umatmu supaya banyak-banyak menanam tanaman surga. Itu pesan Nabi Ibrahim.
Kemudian kanjeng Nabi tanya, apa yang dimaksudkan dengan tanaman surga itu? Ya, Nabi Ibrahim menyebutkan yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang yang melakukan zikir, apakah itu sendiri-sendiri, lebih-lebih kalau berjamaah, berzikir bersama-sama, itu menanam tanaman-tanaman surga. Ya, begitu dalam hadis tentang Isra Mi'raj itu, ya. Maka apabila kita melakukan, ya, hal tersebut, kita hadir di majelis-majelis itu, sama halnya kita ini menanam tanaman surga, gitu ya. Demikian juga bertemu dengan orang lain, yaitu dalam pertemuan-pertemuan yang baik, ya. Ka iyadatil mardo, kaya ngelayat pira-pira wong kang lara, ya. Menjenguk orang sakit itu juga diperintah oleh agama, diperintah oleh Allah, ya. Iyadatil mardo, ngelayat wong kang lara, pira-pira wong kang lara. Wa huduril janaizi lan hadir pira-pira jenazah, ya. Jadi apabila ada kematian, kita hadir, itu adalah kebaikan, ya. Pahala telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hadir menghadiri jenazah itu pahalanya, kalau hadir ke rumah kemudian ikut nyalati sampai mengantarkan ke kubur, itu kata Rasul mendapatkan pahala 2 qirat. Berapa 2 qirat? Ya, qirat itu sama dengan gunung katanya. Lihat saja gunung itu besar, ya seperti itu. Itu pahalanya. Maka hadir di tempat-tempat orang yang sedang sakit, ataupun juga hadir menghadiri jenazah, itu adalah merupakan kebaikan. Jadi kita bertemu dengan orang banyak, tapi untuk kebaikan itu, ya, itu tentunya adalah pertemuan yang baik, gitu. Wal idi lan salat riyaya, salat hari raya, wa majlisil zikri lan majlis zikir, wal ilmi lan ilmu, ya. Iku fadlun kautaman, ya. Jadi bergaul untuk melakukan semuanya tadi itu, mulai dari sholat Jumat, sholat berjamaah, kemudian nyambangi orang sakit, menghadiri jenazah, ya, hadir sholat id, kemudian majelis zikir, majelis ilmu, itu adalah keutamaan, ya, melebihi keutamaan daripada alal uzlati ingatasi uzlah, ya. Kalau uzlah tadi itu dikatakan utama, tapi utamanya itu kapan? Apabila bergaul itu bisa merusak agama, ya. Fama mongko utai barang zukira kang den sebut apa ma iku katakidi kaya melanggeri, ya, merupakan satu perkecualian. Jadi uzlah itu baik, ya, kecuali, ya, pada saat berjamaah, salat Jumat dan sebagainya. Ini maksudnya, ya, merupakan batasan-batasan, ya. 5 maring barang takut dama kang wis dingin apa ma bayane min kaunil uzlati saking anane uzlah iku aula luwih utama, ya. Jadi uzlah itu lebih utama, ya, kecuali yaitu pada saat sholat Jumat jamaah dan majelis-majelis tadi itu lebih utama daripada uzlah, maksudnya gitu. Ay mahallu uluwiyatiha fi ghairi ma dzukira, ya. Jadi kemuliaan atau keutamaan daripada uzlah itu adalah terbatas, kecuali yaitu pada salat Jumat jamaah dan majelis-majelis itu, ya. Fi ghairi ma dzukira.
Wa qad taqaddama lan temen wis dingin apa al-kalamu pembicaraan ala zalika ya ingatasi mukon-mukon mahallu uluwiyatiha. Qala dawuh sapa al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali ya. Imam Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa bergaul itu juga ada faedahnya. Ya, bergaul itu kan orang banyak itu memiliki keutamaan katanya. Bahwa idul mukhalatah. Imam Ghazali mengatakan gini ya. Utawi pira-pira faedah bergaul iku sabun ana 7. Ya, ada 7 keutamaan. Itu keutamaan daripada bergaul dengan orang banyak. Apa saja? Al-ula utawi kang awal iku at-ta'limu muruk wa ta'allumu lan belajar mengajar. Ya, itu ya sudah barang tentu dilakukan dengan bergaul. Tidak mungkin sendiri kan itu. Namanya taklim dan ta'allum, belajar dan mengajar ini kan bergaul dengan orang lain gitu ya. Maka pergaulan di dalam rangka taklim dan ta'allum, mengajar dan belajar itu adalah pergaulan yang sangat utama. Karena dengan bergaul, belajar mengajar ini bisa menambah ilmu. Ya, orang bisa naik derajatnya di hadapan Allah apabila orang itu bertambah ilmunya. Orang beriman itu saja tidak punya ilmu, derajatnya sudah naik 1. Tapi kalau sampai orang mukmin itu punya ilmu, menambah ilmunya, ngaji, maka orang itu naik derajatnya. Ya, mungkin 2, 3, 4 sampai 700 derajat kan itu ya. Dalam hadis. Dalam Al-Quran Allah menyatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang mendapatkan ilmu itu derajatnya sangat tinggi. Ya, menurut Imam Ghazali juga Ibnu Abbas ya, bahwa orang yang punya ilmu itu dibanding dengan yang tidak punya ilmu, sama-sama mukmin, itu selisih 700 derajat. Itu nanti pada hari kiamat ya baru tahunya. Wahuma utawi taklim ta'allum, mengajar dan belajar, orang yang mengajar dan orang yang diajar ya, iku afdalul ibadati, luweh utamane pira-pira ibadah. Ya, ibadah yang paling afdal itu adalah belajar dan mengajar. Sebab amal ya, ibadah walaupun banyak tapi tidak didasari dengan ilmu, maka itu tidak bermanfaat. Ya, ada amal walaupun sedikit tapi didasari dengan ilmu, maka itu nilainya sangat tinggi. Gitu ya. Itulah Kanjeng Nabi pernah menyatakan bahwa seluruh dunia ini dikutuk oleh Allah. Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Dunia ini dikutuk oleh Allah, dan seluruh isi dunia ini dikutuk. Ya, illa kecuali yang tidak dikutuk oleh Allah adalah zikrullah wa mawalah. Ya, zikir kepada Allah dan taat kepada Allah SWT, kemudian wa aliman wa muta'aliman. Itu yang tidak dikutuk. Orang alim yang mengajar dan orang yang belajar. Ya, jadi orang yang mengajar dan orang yang diajar itu tidak dikutuk oleh Allah. Sedangkan selainnya itu dikutuk. Gitu ya. Itu adalah afdalul ibadat. Maka ngaji kita itu ya, kita ngaji itu sangat tinggi nilainya. Bahkan banyak sekali hadis-hadis menyebutkan ya, ngaji 1 kali itu pahalanya lebih tinggi daripada sholat sunat 100 rakaat. Sholat sunat 100 rakaat masih kalah tinggi dengan ngaji 1 kali. Namun banyak yang tidak mengerti, sehingga banyak umat Islam yang tidak mau ngaji. Seolah-olah agamanya itu hanya sholat gitu aja. Gitu. Jadi seolah-olah sudah cukup. Mereka menganggap cukup bahwa Islam itu hanya sholat,
itu aja, gitu. Sehingga mereka tidak menambah ilmunya. Wala yutasawwaru lan ora bisa tinemu apa zalika mengkono-mengkono ta'allum. Belajar dan mengajar itu tidak bisa dilaksanakan illa bil mukhalatah, kejaba kelawan bergaul, gitu ya. Bergaul, ada ulamanya, ada ustadznya yang mengajar, kemudian bersama-sama ya orang lain ikut bersama-sama menuntut ilmu, mendengarkan ilmu tadi itu, gitu ya. Jadi menuntut ilmu itu tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan bergaul, ya. Maka bergaul dengan orang-orang yang baik. Itu yang pertama. Asaniyatu utai kang kaping pindho kata Imam Ghazali, faedah daripada bergaul iku annaf'u manfaati linnasi maring manusa, memberi manfaat pada orang lain. Bimalihi kelawan artaneman, ya, kita bisa bersedekah, gitu ya, menyedekahkan sebagian dari harta kita ini untuk kepentingan agama, ya, untuk pembangunan masjid, tempat-tempat ibadah, untuk orang-orang miskin, anak-anak yatim. Itu kan harus bergaul, gitu ya. Jadi manfaat, memberi manfaat kepada orang banyak, ya, itu faedah daripada bergaul, ya. Bimalihi kelawan gondoneman, pakai orang yang punya harta. Kalau tidak, al badanihi utawa awae, ya kan? Ini ada pembangunan, saya mau ikut nyumbang, tidak punya uang, ya sudahlah, saya mau ikut-ikut aja, ya, ikut mengangkat batu, mengangkat genteng, ya, mengangkat semen, itu sama, ya. Mau nyumbang uang, saya tidak punya, sudah dengan badan aja. Oleh Allah saya diberikan kekuatan ini, punya badan yang kuat, saya pakai untuk membantu dengan badan. Ini sama, gitu ya. Wal intifa'u lan ngalap manfaat bin nasi kelawan manusia. Bergaul itu juga bisa mendapatkan manfaat dari orang lain. Kalau tadi itu kita bisa memberikan harta kita, menyumbangkan kekuatan kita, ya, dengan bergaul itu juga kita dapat manfaat dari orang lain, ya, yaitu bil kasbi, kelawan nyambut gawe, wal muamalati lan tegese nyambut gawe, ya. Tanpa bergaul mana mungkin, ya. Kita dengan bergaul itu kita dapat rezeki, ya, dengan bekerja. Ya, berbeda dengan orang yang nganggur saja di rumah. Mana mungkin, ya, orang itu dapat rezeki. Ya. Jadi Allah menurunkan rezeki itu melalui orang lain. Melalui orang banyak, gitu ya. Maka inilah faedah daripada bergaul. Kemudian yang ketiga, afalisatu, ya, iku at-ta'dibu, ya, gawe tata krama, ya. Kita dengan bergaul itu dapat melaksanakan sopan santun kita, ya. At-ta'dibu gawe tata krama, ya, bi an yurawida ghairahu wa huwa halu Syekh Sufyan, ya. Jadi kita bisa mendidik orang lain, lebih-lebih anak-anak mungkin, ya. Maka dengan bergaul ini kita bisa memberi contoh orang lain supaya orang lain itu bisa baik seperti kita, gitu ya. Atau kita yang mencontoh, ada orang lebih bagus daripada kita, kita mencontoh. Ya, kalau ada orang di bawah kita, ya, akan mencontoh kita. Ya, salah satu contoh adalah pada waktu sholat berjamaah, ya. Sholat berjamaah itu, ya, dinilai 1, ya, walaupun orangnya banyak dinilai 1. Karena apa? Saling melengkapi. Ya, orang yang sholatnya tidak khusyuk itu berarti kurang salatnya. Itu ditutup oleh orang lain yang lebih khusyuk, gitu ya. Maka
berjamaah itu akan menjadikan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa halu Syekh Subyah. Inilah keadaan daripada para guru, ya, para sufi, ya. Jadi para sufi itu bisa memberikan pengajaran takdib kepada orang lain, kepada para muridnya, ya, seperti para mursyidnya. Para mursyid itu memberikan pendidikan kepada orang-orang yang dididiknya, gitu ya. Itulah, jadi ada baru 3, ya. Baru 3 faedah daripada bergaul. Yang pertama adalah belajar mengajar. Yang kedua adalah memberikan manfaat kepada orang lain berupa harta atau badan kita, dan juga menerima manfaat dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pendidikan kepada orang lain. Demikianlah para hadirin hadirat, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama menambah ilmu pengetahuan kita, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya yaitu ketika kita memasuki bulan Sya'ban ini, ya. Bulan Sya'ban, sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Marilah kita tingkatkan iman kita, ilmu kita, dan juga ibadah kita. Sudah diberikan contoh oleh Kanjeng Nabi bahwa kita di dalam bulan Sya'ban ini menghadapi bulan Ramadan. Nanti pertengahan Sya'ban ada malam namanya malam nisfu Sya'ban, ya. Kita diperintah supaya banyak mendekatkan diri pada Allah, berdoa. Insyaallah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Demikianlah Ar-Rabi'u al-Istinas. Allah alam misalan. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa sa'asawatan ghadatu khairatuha wa rutta warituha bil ghaizi khina zami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli kana bin narima bil ma'i min balalin husnan wa bil ma'i ma bin nadi min darami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli
kami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadan yaqina. Allahumma ij'alna 'aliman bi ilmik wa salihan bi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.